tentang pelaksanaan konvergensi yang sudah dilaksanakan di desa saya. Kebetulan dengan gambaran umum desanya, jumlah dusun kita 3 dusun ya, jumlah RT RW RT 54, jumlah RW 13, jumlah penduduk 8.520, jumlah KK 2.706, jumlah KK miskin itu ada 2 kategori ya Bu ya, sama miskin ekstrim kita ada di 105 dan 15. Untuk layanan dasarnya yang dimiliki yaitu posyandu balita ada 13 posyandu, posyandu remaja ada 1 yaitu di RW 8 Hanjakate ya Pak, kirang aktif mohonnya takem. Praste puskesmas ada 1 dengan rawat inap, pustu kita tidak ada ya Pak. Puskesdesnya 1, polindesnya 1, praktek bidan 1 yang di RW 9, praktek dokter mungkin kita di klinik Pajajaran satunya, TK ada 2 dan PAUD ada 2. Itu terus untuk nih sasaran remaja putri yang ada di desa Sayang itu 522. Dan pemberian TTD ini diperkirakan pemberian TTD ini diberikan di sekolah SMP dan SMA. Jadi kemungkinan besar walaupun misalkan ini hanya yang diberikan itu di wilayah Puskesmas Jatinangor, tetapi disusul ke posyandu-posyandu apabila anaknya memang tidak berada di sekolah-sekolah yang berada di Jatinangor. Jadi nanti didistribusikan ke tiap-tiap posyandu, misalnya seperti itu. Terus untuk pelayanan pemeriksaan Catin sampai saat ini ada 26 orang dan yang mengikuti bimbingan pranikah itu hanya sedikit, kebetulan di sini ada 20 orang. Nah ini kehamilan ya, tentang ibu hamil ada 54. Ini yang sudah melahirkan kurang lebih ada 17. Dan ibu hamil kek yang belum melahirkan itu ada 4 orang. Jumlah ibu hamil keseluruhannya 37. Ini semuanya sudah mendapatkan tablet tambah darah, baik yang diperiksa ke bidan desa ataupun ke klinik-klinik yang ada di sekitar desa saya. Selanjutnya ini tentang pemenuhan tumbuh kembang. Jumlah balita yang terdaftar itu ada 523. Kalau rata-ratanya yang datang ke posyandu per bulannya itu totalnya hanya 395 atau sekitar 70%-nya ya Bu ya. Nah itu PROG kanggo ibu kadar paminten kanggo meningkatkan cakupan DTRS-nya. Gitu. Terus anak dengan status gizi buruk atau gizi kurang dan stunting ada 49, dan yang sudah mendapatkan layanan pemberian PMT dan bantuan lainnya itu ada 25 orang, termasuk yang mendapatkan ketahanan pangan dari desa. Nah ini anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap ada 41, itu untuk balita. Selanjutnya yang ini tentang akses yang dimiliki KK 523, semuanya sudah mendapatkan ya Bu ya. Cuman untuk balitanya itu ada yang sudah terdaftar di KK-nya dan ada juga yang kebanyakan sudah terdaftar, tapi ada beberapa yang memang belum masuk ke dalam kartu keluarga. Dan dia melahirkan tapi belum diurus administrasinya. Jangan saatnya sama 523. Nah untuk layanan kesehatan BPJS itu belum semuanya tercover untuk anak-anak yang di wilayah desa saya. Selanjutnya yang ini keluarga rentang tadi ada 52 orang. Keluarga yang memiliki akses sanitasi ini Bu tentang keluarga sasaran itu, di mana di dalam keluarganya terdapat 1 remaja putri usia 10 sampai 24 tahun, terus memiliki ibu hamil dan juga balita. Nah ini keluarga yang setelah mendapatkan pendampingan oleh TPK. Di kita juga ada TPK Bu, selain TPPS. TPPS itu tim percepatan penurunan stunting desa. Ada juga TPK. Nah, TPK ini adalah tim pendampingan keluarga. Jadi setiap bulannya kita mobile ke
tiap-tiap baik itu posyandu ataupun lingkungan RT RW-nya untuk melakukan pendampingan. Pendampingan itu dikhususkan kepada catin, ibu hamil, pasca nifas, balita sama bayi dan balita. Juga catinnya juga di sini kita usahakan dia bisa sampai mendapatkan sertifikat pranikah. Nah, ini layanan konvergensinya. Kita belum semuanya ya Bu ya, karena belum akhir tahun juga dan datanya juga belum masuk secara keseluruhan. Ini yang tadi jumlah balita desa sayang yang nggak kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sayang beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Babin Kantipmas Desa Sayang, Pak Babin sana Pak. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Sayang, yang saya hormati ibu-ibu kader PKK, kader posyandu, ibu guru PAUD, guru TPK, TPK, bapak-bapak LPM ada ini, Bapak RT, Bapak RW. Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita dapat berkumpul di dalam suasana yang lumayan redup nyapanya. Alhamdulillah dalam acara rembuk stunting, yang mana rembuk stunting ini merupakan program yang harus dilaksanakan oleh desa setiap tahun karena berkaitan dengan perencanaan yang akan nanti dimasukkan di RKP tahun 2025. Rembuk stunting tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, yang mana dari tahun ke tahun dan masih sama, rembuk mas hanya sekitar begitu aja ya mungkin ya Bu ya. Namun mungkin untuk saat ini ada sedikit perubahan dari regulasi sebelumnya. Kalau dulu itu sasaran stunting itu dari 1000 HPK ya Bu ya. Tapi setelah adanya Perpres 72 itu menjadi sasarannya itu dari pranikah ya, atau dari remaja putri, atau dari catin juga. Intinya mungkin kita sekarang bukan hanya berbicara tentang cara penanganan dan penurunan stunting, tapi mungkin kita lebih ke berbicara apa penyebab daripada stunting itu. Nah, makanya nanti untuk Bapak dan Ibu silahkan direncanakan apa yang akan diusulkan dalam rembuk ini dalam hal kaitannya dengan pencegahan daripada stunting itu. Bapak dan Ibu mungkin di sini hanya ingin menyampaikan tentang regulasi apa yang berkaitan dengan stunting. Nah, diantaranya tadi sudah disampaikan yaitu Perpres nomor 72 tahun 2021 itu tentang percepatan penurunan stunting. Selanjutnya ada juga Permendes PDTT nomor 13 tahun 2023 yaitu tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024. Nah, kebetulan untuk rencana tahun 2025 regulasinya belum ada diterbitkan. Jadi mungkin kita Pasekdes masih memakai regulasi yang lama ya Pak ya, dalam penyusunan RKP ataupun dalam penggunaan dana desa itu sendiri. Terus yang selanjutnya itu Permendes nomor 7 tahun 2023 tentang prioritas
Mungkin kita nanti bisa berkaca ya, atau bisa digunakan lagi yang mana menurut Permendes nomor 7 itu diantaranya prioritas penggunaan dana desa itu yaitu untuk penanganan kemiskinan ekstrim, terus untuk penurunan stunting dan juga untuk pengembangan ekonomi melalui BUMDes seperti itu. Nah, ini untuk sasarannya juga tadi sudah disampaikan, yaitu remaja putri, calon pengantin ya, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 59 bulan. Kalau dulu itu dari 1000 HPK ya, atau 0 sampai 24 bulan ya Bu ya. Kalau sekarang sampai 59 bulan. Nah, kenapa waktu dulu juga suka ada perhitungan selisih ya Bu ya antara data kami di KPM dengan dari Puskesmas, karena dulu itu kita menghitungnya itu hanya sampai usia 2 tahun. Nah, sedangkan dari Puskesmas sampai 59 bulan ya, jadi makanya suka ada perbedaan. Aku yang masih kedik, nah kritik Puskesmas harus gitu. Nah, ini mungkin harus dipahami ya, karena kita juga punya target atau punya kriteria dalam penentuan stunting itu sendiri. Tapi mungkin tidak semua hasilnya itu sudah diponis stunting ya Bu ya, karena kadang-kadang kita itu hasil pengukuran hanya sampai terindikasi, mungkin ya terindikasi. Apalagi kalau dulu itu kan ibu-ibu kader menggunakan tikar ukur ya Bu ya. Sekarang masih digunakan. Kenapa? Tidak boleh ya Bu? Alasannya? Oh, sekarang pengukurannya pakai antropometrik. Dari dulu juga mungkin ada 2 ya Bu ya, itu jadi versi kami sebagai pendamping kami memakai tikar ukur karena memang instruksinya seperti itu. Karena kita hanya ingin mendeteksi dini ya, mendeteksi dini karena kita juga tidak punya kewenangan untuk menentukan bahwa itu stunting atau tidak. Jadi kita hanya pencegahan. Jadi supaya terdeteksi lebih dini dan itu pun hanya mungkin terindikasi ya seperti itu. Ya, yang mungkin tidak ada yang salah ya, karena kita sama-sama tujuannya sama-sama ke sana untuk kita menemukan atau mengindikasikan siapa atau berapa anak yang terindikasi stunting, karena yang bisa menyatakan si anak itu stunting atau tidak adalah hasil medis ya, seperti itu. Kita hanya membantu dalam menganalisa saja mungkin ya Bu ya, seperti itu. Ibu hanya merefresh kembali bahwasanya dalam penanganan stunting itu ada berapa intervensi Bu? Ada 2, apa saja Bu? Ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif. Apa yang disebut dengan intervensi spesifik? Nah, ini hilap deui kapungkur waktu rembuk diuningakeun, lain nama hilap deui. Jadi penanganan yang berakibat langsung ya Bu ya. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh tim medis seperti itu. Ada juga mungkin intervensi sensitif yang mana itu adalah penanganan atau pencegahan penyebab secara tidak langsung. Seperti apa? Ibu, penyebab stunting itu apa ya? Ya? Kekurangan gizi, terus apa lagi? Pola makan, apa lagi? Pola asuh, apa lagi? Lingkungan yang bagaimana Bu? Lingkungan yang tidak bersih, seperti itu ya. Jadi intervensi sensitif itu lebih ke penyebab tidak langsung, seperti kalau misalkan lingkungannya kurang bersih berarti kita harus melaksanakan apa Bu? Opsi ya, atau
cenah sering ngadangu cenah sebabnya ya ongkos sering ngadangu tapi bisa disebatkeun naon ibunya aya dina mana aya buleud aya tos kaluar dan penyon ibunya ya diantawisna panten upami di kampung mah ibunya di abdi kapungkur dugikeun ka ayeuna oge masih aya misalkan mamahna didamel bapana didamel si anak dititipkeun ka nenekna aya nenekna teh jabat sepuh jabat budak oces namanya asal anteng we sok we bade nyoon-naon oge kadang tawis nyoot tanu nyoot kotok nyoot naon ya. Nah ini mungkin salah satu bentuk pola asuh yang salah seperti itu ya. Jadi membiarkan anak dalam bermain di kotor ya Bu ya, seperti itu. Gizi ya, makanannya mungkin tidak terjamin supaya kersa emam we sareng kerupuk we ibu da putra abi mah kersana emam teh sareng kerupuk we unggul sareng uyah. Aya teh pun begitu. Aya nya jatuh gerak kumaha ya Pak? Ya ini mungkin ibu-ibu yang harus lebih kreatif ya Bu ya. Apalagi ibu-ibu kader mungkin sudah tahu cara-caranya memberikan makanan yang bergizi ya Bu ya. Kalau PMT itu biasanya ibu memasak sendiri atau beli? Masak sendiri ya Bu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan makanan tambahan untuk balita. Ibu udah aliman baru udah kayak nama di pasien kampung, senetinya terus di pasien sosin, nyanyi atau di pasien kampung. Nah, air minum layak bagi rumah tangga. Nah, kalau di saya mungkin sudah punya semua ya sumber air bersihnya di tiap rumah. Ada, sudah semua punya. Alhamdulillah ya Bu ya, Bapak. Ayo nama paling tempat penghujan terakhir di tanayannya kang Eut. Oh iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Terus ada lagi penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga. Sanitasi yang layak ya Bu ya. Seperti misalkan mungkin kalau di rumah itu ada sirkulasi darah ya Bu, sirkulasi udara ya. Ya seperti itu. Jadi aya janela tapi berfungsi biasanya. Nah, upami hasil pendataan kamari SDGs, alhamdulillah SDGs terus beres paulisnya. Bisa sayang. Alhamdulillah mungkin Pak Kuhub ini bisa dijadikan rekomendasi untuk perencanaan di 2025. Jadi hasilnya nanti ada rekomendasi program dari SDGs itu sendiri ya Bu ya. Terus ada penerimaan bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional bagi RT berpenghasilan rendah ya. Ada juga pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Nah, sedikit menyampaikan bahwasanya untuk rencana tahun 2025 Pak dan semuanya mungkin ini hanya merefresh saja, mungkin sudah pada tahu juga. Jadi kemungkinan untuk BLT masih ada, kurang lebih ini baru isu ya 10-15%. Terus untuk penanganan stunting juga masih ada. Terus untuk ketahanan pangan hewani dan nabati juga masih ada seperti itu. Cuma mungkin persentasenya belum ditentukan. Terus untuk kegiatan penanganan penyakit menular, jadi itu mungkin bisa diajukan nanti karena itu adalah salah satu program prioritas untuk 2025 untuk isu sekarang, seperti untuk penanganan TBC atau penyakit menular lainnya bisa melalui mungkin fogging ya Bu ya, atau kayak bagaimana itu nanti mungkin yang lebih mengetahui tim medis seperti itu. Tentang stunting semuanya juga sudah tahu penyebab, terus cara penanganannya. Nah mungkin sekarang kita akan melanjutkan untuk usulan untuk kegiatan-kegiatan tentang penanganan dan penurunan stunting, yaitu ada 2 intervensi, yaitu intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif. Maka Pak Sekdes boleh pada di ya
bade dipimpin Pak Sekdes, mangga. Sakan tenang kalau berita acarana.